Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung mini untuk hantaran atau seserahan. Baik, langsung aja yuk kita simak videonya. Bismillah, pertama kita lelehkan dulu margarin. Margarinnya ini saya panaskan atau ditim seperti ini. Jika sudah setengah meleleh, ini bisa kita angkat lalu kita aduk sampai benar-benar mencair. Jika semuanya sudah meleleh, ini bisa disisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan. Di sini saya memakai 4 butir telur. Ini masih pakai metode all in one ya. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 60 gram. 50 gram tepung terigu protein rendah atau sedang juga boleh. 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena. 1/4 sendok teh vanili bubuk, saya pakai vanila susu dan 1 sendok teh SP. Untuk mixer saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B. Ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo, wattnya cuma 300, desainnya juga elegan banget. Langsung aja kita mixer, kita aduk dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi, mixer hingga adonannya mengembang, kaku kental berjejak seperti ini cukup. Hasil akhirnya seperti ini ya, kaku tapi yang nggak kaku banget, jadi masih bisa jatuh adonannya. Kemudian ambil 1 sendok makan munjung adonan atau secukupnya, ini akan dipakai untuk membuat motif. Ini nanti ditambahkan pasta coklat terus dimasukin ke dalam plastik segitiga ya. Dan untuk sisa adonan tuangi dengan margarin yang sudah dicairkan tadi. Ini sudah bersuhu ruang ya. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Jadi untuk di tahap ini jangan lama-lama ya mengaduknya. Kita lanjutkan diaduk dengan menggunakan spatula. Saya pakai spatula set dari Idealife juga. Ini isinya ada 23 piece. Kemudian kita aduk balik atau aduk lipat sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Tuang adonan ke loyang ukuran 28, tinggi 4 cm yang dialasi dengan kertas roti. Jika sudah, kita ratakan adonan di dalam loyang dan kita pecahkan gelembung udaranya dengan cara seperti ini menggunakan lidi atau tusuk sate supaya nanti hasil pori-pori kuenya itu halus. Kemudian bisa dihentak-hentakan juga untuk memecahkan gelembung udara. Selanjutnya, kalau sudah, ini siap untuk diberi motif. Nah, ini adonan yang tadi saya beri pasta coklat dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya buat motif sesuai keinginan. Kali ini saya buat motif seperti ini. Untuk motif yang lain bisa cek di video saya yang lain ya. Sudah banyak saya share untuk membuat motif bolu gulung seperti ini. Nah, kalau sudah, ini akan saya bentuk ya menggunakan tusuk sate atau lidi. Tinggal ditarik aja kayak gini. Ini gampang banget. Bisa dilihat caranya di video. Tinggal kita tarik-tarik aja kayak gini. Gampang banget ya. Lakukan terus sampai semuanya selesai ya. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Jadi kali ini saya akan membuat bolu gulung mini. Jadi saya pakai loyang yang ukuran 28 cm untuk 4 telur. Hasilnya nanti akan jadi 2 roll. Tapi kalau kalian nggak mau bikin bolu gulung mini seperti ini, bisa pakai loyang ukuran 24 ya. Jadi hasilnya itu akan lebih besar untuk diameternya jika menggunakan loyang ukuran 24. Atau kalau mau ukurannya itu lebih panjang bisa pakai ukuran 26 juga boleh. Nah, ini sudah selesai semua saya kasih motif. Ini siap untuk dipanggang. Jangan lupa untuk ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Untuk ovennya saya panaskan sekitar 10-15 menit ya. Jadi ketika adonan masuk, suhu oven itu sudah stabil. Untuk oven saya pakai oven dari Idealife IL330 dengan kapasitas 30 liter. Untuk link dari oven Idealife ini bisa kalian cek di deskripsi ya. Oven dengan suhu yang tinggi 180-200 derajat, api atas bawah atau tergantung oven masing-masing. Kalau di oven saya sekitar 190 derajat selama 15-20 menit. Nah, ini sudah saya oven sekitar 20 menit ya. Saya pasang timernya tadi 20 menit. Untuk oven gas juga sama sekitar 15-20 menit. Nah, ini sudah sekitar 20 menit ya. Kita cek. Ini bisa kita tes permukaannya sudah kering atau belum, karena kalau nggak kering nanti bisa lengket saat digulung. Caranya biasanya seperti ini ya, saya pencet perlahan menggunakan ujung jari.
Jika tidak ada bunyi pes-pes atau nyes-nyes yang terlalu keras gitu ya, atau terlalu kerasa gitu, dan dipegang kulitnya itu kokoh dan bekas jari itu tidak berjejak atau tidak masuk ke dalam, berarti ini sudah kering ya permukaannya. Tinggal kita sisir bagian pinggirannya karena ini tadi tidak dioles. Ini masih dalam keadaan panas, langsung aja kita balik di atas kertas roti seperti ini. Kemudian kita lepaskan kertas rotinya secara perlahan. Ini harus hati-hati karena bolunya itu lembut banget, dan karena saya ingin membuat bolu gulung ini, jadi ini akan saya potong menjadi dua bagian seperti ini. Selanjutnya masih dalam keadaan panas, langsung aja kita gulung tanpa isian ya, supaya lebih gampang digulung. Jadi ini kita gulung dulu tanpa menggunakan isian, jadi masih dalam keadaan panas. Penggulungan yang pertama ini fungsinya supaya nanti saat digulung kedua kali itu lebih gampang dan lebih lentur karena sudah ada jalan gulungannya gitu ya. Kemudian dibuka kembali, dan ini saya gulung dulu yang satu. Sebetulnya tadi yang pertama bisa langsung diisi selai, tapi karena saya ngejar yang ini yang kedua supaya nggak terlanjur dingin, jadi saya gulung dulu seperti ini ya. Kemudian langsung aja bisa kita isi dengan selai. Kalau mau pakai buttercream, tunggu dulu sampai dingin supaya buttercreamnya itu nggak meleleh. Karena saya pakai selai, jadi ini saya isi masih dalam keadaan panas, kemudian langsung aja digulung. Setelah itu bisa kita balik dan bisa kita cek ya, seperti ini hasilnya, ini nggak lengket sama sekali. Supaya gulungannya lebih bulat atau lebih padat dan ngeset gitu, kita scraper ya, seperti ini menggunakan scraper atau penggaris besi. Kemudian diamkan dulu sampai ngeset ya. Selanjutnya kita gulung yang kedua. Sama seperti tadi, kita isi dulu dengan selai, setelah itu kita ratakan dan langsung aja digulung. Gulungnya gampang banget, tinggal kita tekuk bagian ujungnya karena tadi sudah kita gulung ya untuk pertama kali tanpa isian, jadi ini untuk penggulungan yang kedua lebih gampang gitu. Kemudian bisa di scraper biar lebih padat, dan ini bisa kita diamkan dulu supaya gulungannya itu lebih ngeset sekitar 1 jam ya, bisa juga lebih lama, bisa di kulkas atau di suhu ruang. Nah ini yang sudah saya diamkan, ini saya diamkan sekitar semalaman ya, karena saya bikinnya itu malam gitu, jadi pas pagi baru saya buka, tapi nggak perlu selama ini ya, 1 jam juga sudah cukup. Nah ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali ya, walaupun ini sudah saya biarkan semalaman di kulkas. Nah karena ini buat hantaran, jadi ini nggak akan saya potong-potong, cuma saya rapikan sedikit bagian ujungnya, saya iris tipis. Nah seperti ini hasilnya, bisa dilihat pori-porinya itu halus sekali ya. Nah ini tinggal kita potong semua ujungnya seperti ini. Nah ini saya balik, ujung yang satunya juga saya potong atau iris tipis seperti ini, jadi ini tipis aja ya, supaya hasilnya itu lebih rapi. Kemudian ini bisa langsung kita letakkan di nampan. Saya pakai nampan kue yang ukurannya paling kecil ya, ini saya lupa ukuran berapa, tapi biasanya di toko bahan kue itu ada dua ukuran gitu yang persegi panjang seperti ini. Nah ini dia hasilnya, maaf tidak bisa saya potong ya karena akan diberikan utuh seperti ini. Untuk satu resep ini saya dapat 2 roll, dan kalau satu nampan ini ada 4 roll, berarti saya bikin 2 kali, jadi saya totalnya memakai 8 butir telur. Seperti ini hasilnya, Masya Allah cantik banget ya. Dan ini saya ada buat lagi sekitar 2 nampan, jadi totalnya ada 3. Jadi untuk 3 nampan totalnya saya memakai 24 butir telur. Nah ini dia siap untuk jadi kue hantaran. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.